Oke, tradisi yang kedua adalah tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan bahwa pengalaman sadar seseorang itu menjadi sesuatu hal yang penting. Kita bisa mengetahui apa yang ada di dunia ini berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi dirinya sendiri. Jadi kita bisa memahami apa itu cinta itu apabila kita sudah mengalami sendiri. Kita tidak bisa bertanya kepada orang lain apa itu cinta. Contohnya pada saat ini ada beberapa orang yang menyatakan bahwa COVID itu adalah penyakit sama saja dengan flu. Itu adalah penyakit yang direkayasa. Karena apa? Karena dia tidak mengalaminya sendiri. Maka dia berasumsi bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah sesuatu yang omong kosong. Karena yang bersangkutan belum mengalaminya. Itu contoh kecil terkait dengan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomenon, mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, atau kondisi yang dilihat. Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Jadi, di sini fenomenologi cenderung pada pengalaman langsung yang dialami oleh seseorang. Tokoh fenomenologi yaitu Ponti. Semua pengetahuan akan dunia, bahkan pengetahuan ilmiah saya, diperoleh dari beberapa pengalaman akan dunia. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Jadi pengalaman-pengalaman nyata yang dialami dirinya itu menjadi sebuah bank data pokok untuk membuat sebuah asumsi yang realistis. Semua yang Anda ketahui adalah apa yang Anda alami. Apa yang teman-teman mahasiswa ketahui terkait dengan dunia ini, itu menurut Ponti adalah apa yang sudah teman-teman alami. Anda mengetahui tentang jatuh itu sakit, itu apabila Anda sudah mengalami rasanya jatuh itu sakit. Nah, dari Ponti menyatakan seperti itu. 3 prinsip dasar fenomenologi menurut Stanley Death. Yang pertama, pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia jika kita berhubungan dengannya. Kita akan mengetahui bahwa dipukul itu sakit apabila kita sudah mengalaminya. Yang kedua, Anda memandang suatu objek bergantung pada makna objek bagi Anda. Bahasa Inggris mungkin bagi sebagian orang itu tidak penting. Bagi orang lain itu penting. Karena apa? Mungkin bagi sebagian orang bahasa Inggris nantinya tidak akan digunakan untuk kehidupannya. Maka dia beranggapan bahwa bahasa Inggris itu sesuatu hal yang tidak penting. Akan tetapi bagi beberapa orang yang ingin melanjutkan studi S2 di luar negeri, mereka pasti beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu adalah sesuatu hal yang penting karena terkait dengan beasiswa yang nanti akan dikejar. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa di sini adalah kendaraan makna. Kita mendapatkan pengalaman melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjelaskan terkait dunia kita. Jadi bahasa ini penting dalam fenomenologi. Kata kunci itu pasti berkaitan dengan membuka, menutup, terbuat dari besi, keras, dan lain sebagainya. Jadi kendaraan makna dari bahasa ini penting. Harus ada kesamaan framework terkait dengan makna. Jangan sampai ada perbedaan makna dari suatu benda. Maka komunikasi pasti akan berjalan tidak efektif.
Fenomenologi yang pertama adalah proses interpretasi merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman terhadap sebuah tanda objek itu adalah hal yang penting. Interpretasi terhadap suatu benda dalam pemikiran kita itu sangat penting. Dalam fenomenologi, interpretasi merupakan realitas bagi seseorang individu. Interpretasi adalah proses aktif dari pikiran, yaitu suatu tindakan kreatif dalam memperjelas pengalaman personal seseorang. Kondisi ini akan berlangsung secara terus-menerus antara pengalaman dan pemberian makna. Setiap pengalaman baru akan memberikan makna yang baru bagi dirinya. Begitu juga seterusnya. Jadi, bisa jadi interpretasi yang dia alami saat ini bisa saja berubah manakala dia mengalami perubahan-perubahan atau stimulus-stimulus dari orang lain yang berbeda dengan apa yang dialaminya. Contohnya, apabila ada seorang anak perempuan melihat orang tuanya berkelahi, kebetulan ayahnya memukul ibunya, maka interpretasi dalam anak perempuan tersebut beranggapan bahwa seorang laki-laki itu kasar, seorang laki-laki itu jahat. Akan tetapi interpretasi yang ada di kepala anak perempuan tadi bisa saja hilang manakala dia mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan informasi baru terkait laki-laki atau pria. Misalkan suatu saat dia didatangi pria yang baik, menolong dirinya, memberikan perhatian lebih, maka interpretasi yang awalnya menyatakan bahwa semua laki-laki itu jahat bisa gugur dengan seketika. Dia akan beranggapan bahwa laki-laki ternyata tidak semuanya jahat. Ada juga lelaki yang baik. Jadi interpretasi terhadap pria akan berubah terus-menerus sepanjang hidupnya seiring dengan setiap pengalaman-pengalaman yang ditemuinya. Bisa jadi dia akan kembali ke interpretasi yang awal manakala dia bertemu lagi dengan lelaki yang jahat. Jadi ini penting. Ini bisa berubah tergantung pengetahuan yang diperoleh. Informasi-informasi yang positif akan membuahkan hasil yang positif, sedangkan informasi-informasi yang negatif pasti akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Contoh pada saat ini COVID. Beberapa orang ada yang beranggapan bahwa COVID itu hanya rekayasa saja, bukan sebuah penyakit. Tetapi interpretasi tersebut akan berubah manakala ada saudara atau tetangga yang terkena COVID dan kemudian meninggal. Jadi yang awalnya frameworknya bahwa COVID itu tidak ada, COVID tidak berbahaya, terus COVID itu hanya rekayasa, seketika itu akan runtuh dan berganti bahwa COVID itu memang ada, berbahaya manakala COVID menyerang keluarganya atau tetangganya dan menyebabkan kematian. Jadi pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari dirinya bisa saja berubah manakala dia mendapatkan informasi baru, mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan pengalaman yang sudah dialaminya. Dalam fenomenologi ada 3. Yang pertama fenomenologi klasik, fenomenologi persepsi, dan hermeneutik. Fenomenologi klasik ini tokohnya Husserl. Dia menyatakan bahwa pengalaman sadar individu adalah jalan yang tepat untuk menemukan realistis. Jadi melalui perhatian sadar, kebenaran dapat diketahui. Kita harus meninggalkan berbagai kategori dan kebiasaan kita melihat sesuatu agar dapat merasakan pengalaman sebagai mana apa adanya. Jadi menurut Husserl ini, pengalaman dirinya itu adalah sesuatu untuk memandang dunia. Akan tetapi pengalaman tersebut harus dilakukan secara sadar. Makanya kita jadi pengalaman tersebut harus dilakukan secara sadar, melalui perhatian yang hanya melalui perhatian sadarlah kebenaran dapat diketahui. Sedangkan yang kedua tokohnya adalah Conti, terkait dengan fenomenologi persepsi.
Conti ini menyatakan bahwa pengalaman adalah subjektif, tidak objektif sebagaimana pandangan Husserl. Subjektif sebagai pengetahuan yang penting. Manusia adalah memiliki kesatuan fisik, mental yang menciptakan makna terhadap dunia. Kita di sini dipengaruhi oleh dunia luar atau lingkungan. Selain itu, kita juga mempengaruhi dunia sekitar kita melalui bagaimana kita mengalami dunia. Jadi bukan hanya saja kita yang dipengaruhi oleh dunia, tapi kita juga bisa mempengaruhi dunia melalui pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Fenomenologi yang ketiga adalah hermeneutik. Realitas terhadap sesuatu tidak dapat diketahui hanya melalui analisis yang hati-hati, tetapi melalui pengalaman alami, yang terbentuk melalui penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kata-kata dan bahasalah, sesuatu itu terwujud pertama kali dan ada. Pemikiran adalah hasil dari bicara, karena makna itu sendiri tercipta dari kata-kata. Jadi makna bisa tercipta dari sebuah kata-kata. Ketika Anda berkomunikasi, maka Anda sedang mencoba cara-cara baru dalam melihat dunia. Kita mendengarkan kata-kata yang diucapkan orang setiap hari yang pada akhirnya mempengaruhi kita secara terus-menerus terhadap setiap peristiwa dan situasi yang kita hadapi. Jadi apabila kita memperoleh informasi secara masif melalui media, informasi yang sebenarnya hoax tetapi kita peroleh secara terus-menerus, bisa jadi dalam pemikiran kita menjadi sebuah informasi yang benar. Nah, ini kan sangat berbahaya. Tradisi yang ketiga adalah sibernetika. Pada saat saya menunjukkan foto ini misalkan, saya menunjukkan foto keluarga. Ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Pada saat saya bertanya kepada saudara, kira-kira bagaimana keadaan keluarga tersebut? Apakah teman-teman mahasiswa bisa menjawab? Saya kira tidak. Bisa jadi mereka tersenyum karena memang sedang difoto. Mungkin saja setelah difoto, sebenarnya mereka sedang mengalami kesedihan yang sangat. Misalkan suaminya habis di PHK atau anaknya habis mendapatkan nilai yang jelek. Akan tetapi dari foto tidak bisa menjelaskan semuanya. Ada sebuah sistem untuk memahami kehidupan keluarga tersebut. Kita tidak bisa melihat seseorang, kebahagiaan seseorang hanya dari perspektif satu gambar. Kita perlu melihat dari perspektif-perspektif yang lain. Agar dapat sepenuhnya memahami kehidupan keluarga dalam foto tersebut, kita perlu memperhatikan bagaimana para anggota keluarga bertindak, saling merespon satu sama lain, memberikan pengaruh satu sama lain, menggunakan komunikasi yang baik untuk menjaga kerukunan dalam keluarga, dan bagaimana keluarga tersebut melakukan perubahan. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa karena fotonya tersenyum maka keluarga tersebut bahagia. Belum tentu. Kita harus melihat lebih dalam lagi bagaimana pola komunikasinya. Jangan-jangan dia hanya tersenyum karena jangan-jangan dia tersenyum karena memang mau difoto. Bisa jadi sebenarnya sedang memiliki permasalahan yang sangat komplit, tapi kita tidak mengetahuinya. Tradisi ini membahas mengenai sesuatu sistem yang kompleks, di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sistem juga saling mempengaruhi dengan sistem yang lain untuk membuat atau membentuk suatu sistem yang besar. Dalam suatu sistem yang besar dan kompleks, terdapat serangkaian hubungan umpan balik yang dinamakan network. Jadi dalam suatu sistem yang kompleks, itu ada suatu sistem kecil yang saling keterkaitan untuk membentuk sistem yang lebih besar. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman mahasiswa masih belum puas, sehingga teman-teman mahasiswa bisa mengakses materi dari tempat lain
untuk kita diskusikan dalam sesi tanya jawab. Jadi di sini saya tidak memberikan materi secara detail biar teman-teman masih bisa membaca materi-materi yang lain untuk kita diskusikan dalam forum ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.